Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebuah sukacita bagi kami gembala ketika kami melihat jemaat Tuhan bersemangat, bersukacita, memuji menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu, hari yang kudus, hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kita datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang paling utama pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mendengarkan perkataan firman Tuhan. Saya memilih firman Tuhan untuk sama-sama kita pelajari pada kesempatan ibadah ini yang terpilih dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 30 sampai ayat 36. Ya Bapak Ibu, masih pagi ya, masih segar ya Bapak Ibu. Ya, masih pagi. Soalnya saya paham terkadang ada jemaat yang masih ngantuk ya begitu. Tapi saya berharap kesempatan ibadah ini kita luangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Minimal 20 menit, maksimal 1 jam. Tapi saya akan efektif untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 30 sampai ayat 36. Saya itu mengajak jemaat Tuhan untuk kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya membacakan ayat yang ganjil, ayat yang genap maksud saya. Jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Nanti di ayat yang 36 kita bacakan bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, kebahagiaan orang fasik semu. Ayat yang ke-30, beginilah firman Allah. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak boleh. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Dia akan membiarkannya dikatakan fasik pada waktu ini. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di bawah. Ayat 36 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Ya, demikian sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita bacakan secara responsoria. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lewat kesempatan pemberitaan firman Allah pada ibadah hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu berbuat benar untuk memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap manusia mempunyai pandangannya tersendiri tentang apa yang benar menurut logikanya, apa yang benar menurut pikirannya, sehingga itulah yang dia lakukan lewat pikirannya, lewat perkataannya, lewat perbuatan dan tingkah lakunya. Tetapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang baik menurut pandangan kita sebagai manusia belum tentu itu benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, standar kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita, dalam menjalani pekerjaan kita, dan untuk anak muda dalam menjalankan pendidikannya, seharusnya kita menjalankan semuanya itu berlandaskan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itu adalah sempurna. Firman Allah tidak mungkin salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menasihati kita bersama-sama lewat kesempatan firman Allah ini
berbuat yang benar untuk memuliakan Tuhan. Silakan Dipo tampilkan poin yang pertama, yaitu mengucapkan hikmat dan kebenaran firman Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 30. Bapak Ibu Saudara, pastikan mulut yang Tuhan ciptakan pada diri kita, pada tubuh kita ini, kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata hikmat. Hikmat itu sama artinya bijaksana. Dan yang paling penting, kita ucapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, aku percaya bahwa hidupku diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan. Aku diberkati Tuhan oleh kesejahteraan. Aku dilindungi oleh Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kata-kata positif itulah yang seharusnya kita ucapkan, Bapak Ibu Saudara, yang berlandaskan kebenaran firman Allah, yang pasti mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu, perbanyaklah mengucapkan kata-kata berkat Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu yang berlandaskan kebenaran firman Allah. Jangan kata-kata yang melemahkan iman kita. Jangan mengucapkan kata-kata yang menggoyahkan, yang melemahkan jiwa kita. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita ucapkan perkataan hikmat yang membangun rohani kita, yang membangun semangat kita, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hari-hari hidup kita yang tidaklah mudah, karena kita pasti mengalami berbagai tantangan dalam hidup ini. Ucapkan perkataan firman Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, bahwa saya percaya saya diberkati oleh Tuhan Yesus, saya dilindungi oleh Tuhan Yesus, saya pasti mengalami terobosan baru dalam hidup saya dari Tuhan Yesus. Ucapkan itu Bapak Ibu, lewat mulut Bapak Ibu, lewat bibir Bapak Ibu dalam kehidupan setiap hari. Itu poin yang pertama yang saya simpulkan dalam ayat yang 30. Poin yang kedua yang saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, hati kita perlu dikuasai oleh firman Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 31, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selama ini, yang menguasai hati Bapak Ibu itu apakah firman Allah atau keegoisan Bapak Ibu secara pribadi manusiawi? Pastikan Bapak Ibu bahwa yang menguasai hati kita adalah firman Allah. Mengapa? Karena firman Allah menghadirkan sukacita dalam hidup kita, kendati pun kita mengalami persoalan hidup yang berat. Pastikan yang menguasai hati kita adalah firman Allah, karena firman Allah yang dapat menghadirkan damai sejahtera ke dalam hidup kita, untuk menyegarkan jiwa kita, menyegarkan rohani kita, dan yang akan menguasai tingkah laku hidup kita, agar kita berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hati kita dikuasai firman Allah, niscaya pastilah hal-hal jahat tidak akan menguasai hati kita, tidak menguasai pikiran kita, supaya kita tidak berbuat jahat. Itu saya simpulkan dalam ayat 31 menjadi poin yang kedua, bahwa kita perlu mempersilahkan agar firman Allah yang menguasai hati kita. Kemudian poin yang ketiga, untuk berbuat benar yang memuliakan Tuhan, kita perlu menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 32 sampai ayat 33. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini terkadang banyak manusia yang berbuat jahat demi untuk keuntungan pribadi. Karena dengan cara yang jahat, cara yang curang, cara yang licik membuat dia bisa berhasil mencapai semua yang dia harapkan, yang dia mau. Dia tidak memikirkan konsekuensi hal itu. Padahal hal-hal yang jahat itu adalah dosa di mata Tuhan yang pasti mendatangkan hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka
kita perlu menjadi orang yang benar, sekalipun menjadi orang yang benar itu dianggap rendah oleh orang-orang duniawi. Menjadi orang benar berarti kita siap menjadi orang-orang yang berbuat baik, berbuat jujur, berbuat yang adil kepada sesama manusia. Dan orang yang benar tidak akan mengutamakan kepentingan diri, tidak akan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia mengutamakan kepentingan hal-hal yang baik yang dia mau lakukan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya dan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang yang benar, Bapak Ibu, pasti dibela oleh Tuhan, seperti dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Kendati pun orang fasik, orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, tapi dia cenderung untuk berbuat hal-hal yang jahat, yang menyimpang dari firman Tuhan, dan ingin mengintai orang benar, yang ingin menghancurkan orang yang benar. Bahkan yang lebih parah dalam ayat 32, orang fasik berikhtiar ingin membunuh orang yang benar, tetapi hal itu gagal dilakukan oleh orang fasik karena Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang benar masuk ke dalam jebakan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, orang fasik pasti ada di sekitar kita yang cenderung ingin menjelek-jelekan kita, bahkan ingin menjatuhkan kita. Dia ingin agar kita sengsara, dia ingin kita menderita, dan dia bisa saja melakukan berbagai hal yang jahat untuk menghancurkan kita, menjatuhkan kita. Bapak Ibu Saudara, asalkan kita hidup menjadi orang yang benar di mata Tuhan, yang benar-benar mau melakukan hal yang sesuai firman Tuhan, percayalah, Tuhan pasti melindungi kita sehingga kita terhindar dari hal-hal jahat yang ingin diperbuat oleh orang-orang fasik, yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menghancurkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak sia-sia menjadi orang yang benar di mata Tuhan, karena orang yang hidup benar di mata Tuhan pasti dibela oleh Tuhan, pasti menerima pembelaan dan keadilan dari Tuhan, sehingga musuh-musuhnya yang ingin menghancurkan dia gagal, Bapak Ibu, karena orang yang benar di mata Tuhan dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Itu yang saya sebutkan dalam ayat 32 sampai ayat 33, agar kita berbuat benar untuk memuliakan Tuhan. Poin yang keempat yang terakhir, untuk kita dapat berbuat benar yang memuliakan Tuhan, kita perlu selalu menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya. Itu saya sebutkan dalam ayat 34. Bapak Ibu Saudara, menantikan Tuhan itu sama artinya kita berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, menyampaikan semua yang kita dambakan, yang kita harapkan kepada Tuhan, dan meyakini 100% dengan segenap hati kita bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, sekalipun waktu Tuhan bukan waktu kita ketika Tuhan memberikannya. Terkadang kita mengharapkan kalau kita minta sekarang, Tuhan harus berikan sekarang, pokoknya harus Tuhan kabulkan sekarang. Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan Tuhan sebenarnya, dan kita sebenarnya tidak punya hak untuk mengatur-ngatur Tuhan. Seharusnya hidup kita yang diatur oleh Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan menurut waktu Tuhan, karena waktu Tuhan selalu tepat. Bapak Ibu Saudara, kata firman Allah, waktu Tuhan tidaklah terlalu cepat, waktu Tuhan tidaklah juga lambat, tetapi selalu tepat untuk memberikan apa yang menjadi harapan kita kepada Dia. Tuhan memberikan jauh lebih yang terbaik, yang bahkan melampaui logika kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah
mata kita lihat, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, sesuai dengan kehendaknya untuk memberkati hidup kita. Bagian kita adalah tetap setia menantikan Tuhan, artinya kita terus bersabar dalam menantikan semua yang kita dambakan, yang kita minta kepada Tuhan, apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan, sekalipun Tuhan belum jawab sekarang Bapak Ibu, tapi biarlah Tuhan memberikannya kepada kita menurut waktunya, tepat pada waktunya. Karena bagian kita adalah menunggu. Itulah arti kata menanti, menunggu dengan sabar, dan tetaplah fokus untuk mengikuti jalan Tuhan atau melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam hidup kita dengan setia, dengan tekun Bapak Ibu, setiap hari, setiap waktu seumur hidup kita. Bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan, dan bagian Tuhan adalah memberkati hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan, serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidup kita, yang pasti memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkan pertolongan Dia atas setiap pergumulan hidup kita, tepat pada waktunya Tuhan. Dan juga Tuhan pasti memberikan apa yang ingin kita capai tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Karena kehendak Tuhan yang sempurna, yang pasti Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Kristus Yesus, marilah kita semakin hari selalu memuliakan Tuhan dalam hidup ini dengan melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 4 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara agar kita senantiasa hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Niscaya pastilah kita terus selalu diberkati oleh Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha tahu semua yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesuslah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, yang memegang kendali hidup kami. Ya Tuhan, bagian kami sebagai anak-Mu adalah melakukan semua perintah-Mu dengan taat, dengan setia, selama kami hidup dalam dunia yang fana dan semu ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan hal-hal yang benar, berbuat yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kami memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini senantiasa kami lakukan dengan tekun, dengan setia seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu ini yang sudah mengajarkan kami untuk kami melakukan hal-hal yang Tuhan mau, agar kami berbuat yang benar untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali kepada WL. Saya persilakan.